Sela Sarjana Pendidikan, mahasiswa UPG Angkatan ketiga Universitas Negeri Medan. Bawah bimbingan Dr. Andi Padriadi, SS, SH, MH, bersama dengan Guru Pamong Pak Restu Payonta Sinolingga. Kita akan menyimak bersama-sama video model pembelajaran PBL. Baik, selamat pagi. Sebelum hari ini kita memulai proses pembelajaran kita, mari sama-sama kita memulai dengan doa dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan saya berdoa untuk nama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Sekarang kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kau akan menyertai dari awal dan pertengahan juga sampai hari ini. Di doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Greetings. Good morning, sir. Good morning. Yang dulu ya, sudah booming. Ya. Oke, silakan duduk. Nah, seperti yang sudah bisa kalian lihat, ya, di depan kita akan melaksanakan pembelajaran terkait problem based learning, di mana di sini dari judulnya itu menata tempat tidur menggunakan buffet. Nah, aktivitas yang akan kita jalankan yang sudah kita lalui tadi, berdoa ya, menyapa kalian, dan di sini sudah mengecek absensi dan juga kerapian daripada peserta didik yang ada. Nah, di sini kita berdiri untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengankan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berlaut kembali. Ya, silakan dulu. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik silakan mengakses grup WhatsApp yang ada dan silakan mengklik emoji atau suasana hati kalian pada saat ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita di saat ini ya terkait dengan menata tempat tidur menggunakan buffet. Dan di sini ada capaian pembelajaran pada fase peserta didik mampu menganalisis cara menata tempat tidur menggunakan buffet. Dan tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu menganalisis cara menata tempat tidur menggunakan buffet. Jadi kita akan melaksanakan ya pembelajaran menganalisis ya terkait dengan penataan tempat tidur menggunakan buffet. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bagaimana Anda menciptakan suasana nyaman di dalam kamar? Nah, bisakah satu orang untuk menjawabnya? Menciptakan suasana nyaman di dalam kamar Anda. Dari Selo, silakan. Kalau saya menciptakan suasana nyaman di dalam kamar itu dengan kerapihan kamar. Dengan kerapihan kamar, ya betul. Ada lagi? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Casey. Kebersihan, iya betul sekali, kebersihan. Oke, nah betul. Jadi Anda sudah paham untuk menciptakan suasana ya, nyaman di dalam kamar Anda. Nah, next kita ke materi pembelajaran. Di sini materi pembelajarannya kita ada pada barcode-nya, ya. Kita ada pada barcode-nya. Silakan untuk scan barcode. Mungkin semua orang bisa scan. Satu orang silakan. Jadi masing-masing kelompok silakan untuk men-scan barcode-nya. Silakan. Nah, jadi masuk di Google dan scan. Nah, jika sudah langsung klik dan masuk. Jadi masing-masing kelompok silakan men-scan. PowerPoint. Nah, di sini untuk bagian-bagian tempat tidur itu ada headboard ya, di mana bagian atas kepala tempat tidur yang berfungsi sebagai sandaran kepala atau punggung. Yang kedua ada matras, bagian tempat tidur yang berfungsi sebagai penahan beban tamu yang terbuat dari beberapa spiral dan dilengkapi dengan bahan spons yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan kepada tamu saat tidur.
Jadi apa yang sudah kita yang tempati tadi itu hadir di sini terkait ke kenyamanan. Nah, yang berikut ada bed base ya. Bed base ini bagian bawah tempat tidur yang berfungsi sebagai alas matras. Bed base ini mempunyai dua jenis yaitu spring box dan bed frame. Terbuat dari kayu. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan dipan. Dipan itu dia punya alas yang dibawa dari matras yang keras itu. Next, nah di sini masuk pada langkah-langkahnya. Di sini untuk menata tempat tidur menggunakan duvet, ya. Ada sleeping bed, ya. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Tempat tidur ditarik mundur agar leluasa, mengangkat pillow dan pillow case, ya. Menarik duvet, ya. Membuka duvet case, lalu menarik duvet ini agar lepas dari duvet. Menarik sheet yang sudah dipakai, memeriksa dan merapikan bed skirt, ya, dan bed pad. Membawa menggunakan seat dan duvet yang sudah dipakai di dalam hamper dan mengambil seat bersih duvet case atau pillow case ya ke kamar. Jadi bawa langsung ke dalam kamar. Nah, memasang seat. Nah, jadi di sini setelah kita mengeluarkan semua yang sudah dipakai, kita mulai dengan menggunakan seat ya. Nah, menggunakan seat dipasang, seat dekat headboard ya. Jadi kita buat lipatannya itu segitiga, ya seperti yang sudah pernah kalian lihat dalam video-video sebelumnya, ya yang sudah mungkin kalian search ya. Nah, terus ada seat bagian kaki dimasukkan ke bawah matras. Jadi setelah dibuat lipatan tiganya, ya baru dimasukkan, ke dalam. Oke, next ya. Nah, teknik memasang duvet. Nah, ini perlu diketahui kita akan memasang duvet. Kita akan pakai double bed ya. Double bed berarti yang besar. Nah, yang besar. Nah, jadi membentangkan duvet ya, ini di atas matras selebarnya sambil ya, jadi ambil duvet case ya. Setelah dimasukkan dengan rapi, lalu ke atas sejajar dengan ujung matras. Lipat ujung duvet ya pada sudut sisi kiri dan kanan sehingga membentuk lipatan. Bungkus pillow dorong ke tempat tidur ke posisi semula. Jadi nanti setelah dari PBL ini kita akan masuk ke PJBL-nya. Jadi kita mengetahui dulu ya, kira-kira ada nggak ya masalah yang terjadi ketika dalam proses pelaksanaannya. Nah di sini untuk pembagian kelompok diskusi, karena dari awal kita sudah duduk ya sesuai dengan kelompok. Jadi kita sudah buat kelompok diskusinya pada saat ini. Dan untuk video pembelajaran di sini kita akan menonton ya terkait dengan video pembelajarannya. Nah. Oke. Silakan menonton melihat pelaksanaan menata tempat tidur menggunakan duvet. Nah itu dia ya tadi, ini metode apa ini, stripping ya, stripping bed. Jadi ambil duvetnya dulu, duvet ya, keluar. Nah, baru ini seatnya ya, seatnya. Nah nanti dalam pelaksanaan praktik seperti ini pelaksanaannya dari salah video yang ada.
Nah ini duvetnya ya, duvetnya. Jadi teknik memasukkan inner duvet ya, innernya lihat nih. Jadi diatur dulu ya, sesuai sama ya. Nah itu di bagian ujungnya itu sudah dipegang ya. Jadi dia tinggal mengebas-gebas ya. Nah kan, jadi kita nggak perlu dari bawah lagi untuk gebas-gebas. Dari atas saja kalau dia sudah rapi ya, tinggal bawahnya kita rapikan, kita tarik lagi. Jadi tidak perlu lagi digoyang-goyang begini. Itu sudah zaman lama punya ya, itu teknik yang lama itu. Nah, ini yang terbaru tekniknya. Akan cepat kan? Jadi tidak perlu terlalu goyang-goyang ya. Nah, langsung. Biasanya tekniknya itu pakai dari bagian siku ke bed ya, jadi satu setengah yang ini. Jadi dia bentuknya tinggal baru dilipat. Biasa kalau ada yang bisa memprediksi yaitu sekitar 2 jengkal ya, 2 jengkal. Nah ini bagian bawah sudah dirapikan ya, ini sudah dirapikan. Nah, tinggal setelah rapi didorong ya ke bagian headboardnya. Nah, baru dia mengambil pillow ya, mengambil pillow. Jadi kita memperhatikan juga kebersihannya ya, kebersihannya. Oke. Nah, ketika 2 pillownya sudah diisi dalam pillowcase-nya ya, langsung disusun dengan rapi. Nah, ini dia, jadi hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, lihat kan sudah rapi. Oke, next kita ke berikutnya ya, kita kembali ke PowerPoint ya. Di sini ada tugas yang kelompok mengerjakan tugas lembaga kerja peserta didik atau LKPD ya. Silakan di scan itu barcode-nya masing-masing kelompok. Silakan di scan barcode-nya. Ada pembelian tampilan layar ya, itu di scan dan masuk ke kursori. Bisa ya? Nah, jadi silakan mengerjakan ya, mengerjakan LKPD yang ada ya, mengerjakan LKPD yang ada di lembaga kerja peserta didik. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk lembaga kerja peserta didiknya di layar handphone Anda akan sama seperti yang saya tampilkan di PowerPoint. Nah, jadi ini dia diseret ya, dia diseret ya. Jadi di sini istilah tabel di bawah ini sesuai dengan pemilihan jawaban yang benar. Jadi lihat gambarnya, look at the picture ya, terus cari atau search
jawabannya yang ada di kolom di bawah dan ditarik ke atas. Masukkan ke dalam kolom yang sesuai dengan jawabannya, ya, yang sesuai dengan jawabannya. Nah, setelah selesai dari pengerjaan, ya, jangan lupa di bawah ada, silakan Anda menulis atau menekan atau mengklik finishnya, ya, selesai. Nah, finishnya di situ harus selesai. Nah, jika sudah, ya, silakan Anda mendiskusikan, ya, terkait dari video yang ada tadi, kira-kira, ya, hal apa saja yang bisa Anda dapat, ya, dari penayangan video tadi, ya. Masalah yang terjadi, apakah dalam mendebarkan SIM atau memasukkan email buffet, ya, atau membuat segitiga-nya. Jadi silakan Anda berdiskusi. Kira-kira masalah apa yang bisa didapat dari hasil penayangan video tadi, ya. Diskusi kelompoknya, dan setelah itu kita akan mempresentasikannya, ya. Kita akan mempresentasikannya. Oke. Nah, jika sudah selesai, ya, kita next ke berikutnya. Kita masuk ke presentasi kelompok. Ya, baik, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2, ya, kelompok 2. Bantal yang berfungsi untuk menyebut bantal agar tidak langsung terkena kotoran dan juga bisa menambahkan dekorasi pada ruang tidur. Dalam dunia perhotelan, khususnya di Departemen Housekeeping, pillowcase masuk dalam kelompok linen atau kain yang diperlukan untuk menata tempat tidur. Kebanyakan dari pillowcase sendiri dibuat menggunakan karton atau busa. Jenisnya yang nyaman, jenisnya yang lembut, tapi juga mempunyai daya tarik yang cepat. Jadi di sini ada beberapa contoh pillowcase yang sering digunakan di hotel. Ada beberapa macam motif, ya. Ada yang kotak-kotak, ada yang garis, ada yang jenis Dan kesimpulannya, dengan adanya presentasi kami bisa mengulik lagi sejauh mana pemahaman kami tentang item-item yang digunakan dalam materi making bed khususnya di pillowcase. Oke, sebelum demikian hasil dari presentasi kelompok 2. Tepuk tangan buat next dari kelompok 3.
Manfaatnya, matras juga bisa membuat kasur menjadi lebih nyaman dengan ketebalan yang dimiliki oleh matras tersebut. Tentunya membuat kasur menjadi lebih empuk sehingga membuat tidur terasa lebih nyaman. Kesimpulan, matras kasur adalah alas besar, biasanya berbentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai alas orang tidur atau berbaring. Matras dirancang untuk digunakan sebagai tempat tidur atau ditaruh di atas lipat sebagai bagian dari tempat tidur. Terima kasih. Oke, dengan demikian presentasi dari kelompok 3. Kita tepuk tangan lagi. Next, kelompok yang terakhir kelompok 1. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami kelompok 1 akan membahas pembahasan terkait buffet. Sebelum itu, perkenalkan, saya sendiri Kisha Kaulo. Saya dari Pasal Tekiwati. Saya Sri Mayu Sekait. Termasuk ke penjelasan, apa itu buffet? Buffet atau istilah buffet adalah selimut yang dibuat khusus untuk mengisi cover. Di dalamnya, buffet adalah bantal terpasang, sedangkan cover adalah sampahannya. Bahan kain buat buffet yang paling sering digunakan adalah karton. Isinya ada berupa microfiber dan juga dapur atau Buku yang besar. Oke, next. dan juga buffet dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah inner buffet. Buffet adalah selimut yang dapat digunakan yang dibungkus dengan buffet cover. Yang kedua, buffet cover. Buffet cover adalah sarung selimut yang digunakan untuk membungkus inner buffet. Penjelasannya, fleksibilitas dalam menyesuaikan suhu tidur atau buffet inner adalah bagian dalam dari buffet yang dapat dilepas. Ini memberikan fleksibilitas bagi kita yang bisa untuk menentukan suhu tidur sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga dapat mengganti buffet inner yang lebih tebal atau lebih tipis tergantung pada musim. Kesimpulannya, buffet merupakan isian yang terbuat dari kain, sulfur, atau sulfur. Biasanya kain buffet berwarna putih. Kelebihan dari buffet adalah memiliki cover atau bungkus yang dapat dilepas dan dicuci sehingga mudah dalam hal menjaga kebersihan tanpa harus mencuci bagian buffetnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, dengan demikian presentasi yang sudah disampaikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok untuk kelompok-kelompok yang lain? Tidak ada ya. Ya, jadi sekian untuk kegiatannya ya, presentasi yang sudah kita laksanakan, dan kesimpulan dari presentasi ini ya akan kita laksanakan di minggu depan terkait dengan proyeknya PJBL-nya. Jadi permasalahannya sudah dibahas tadi, yang ada pada buffet ya, buffet terlalu berat atau terlalu sulit untuk dipasang. Tapi nanti kita akan pelajari ya di PJBL-nya nanti. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Nah, feedback atau kesimpulan. Jadi kira-kira dalam pelaksanaannya nanti ya apa yang bisa kalian petik nantinya ya. Jadi feedback dalam pelaksanaan penataan ya tempat tidur, ternyata yang susah itu di buffet, masukkan ke buffetnya ya. Kalau kita tidak punya cara atau tekniknya itu akan lama. Sangat seperti itu ya nanti. Nah, next, kegiatan refleksi bagaimana materi pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan refleksi bagaimana materi pembelajaran hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran di hari ini. Oke. Bagaimana pembelajaran di hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Nah, jawabannya sangat menyenangkan. Desa.
sangat menyenangkan. Menyenangkannya dilihat dari mana? Penayangan video. Nah, jadi itu ya. Nah, apakah pemilihan metode sudah tepat dalam pelaksanaan pembelajaran? Jadi, penerapan metode yang saya gunakan ini adalah penerapan yang sangat tepat guna merangsang peserta didik untuk memotivasi dalam pembelajaran. Ya, seperti yang saya sudah tayangkan tadi dari penayangan video, ya, pembelajaran interaktif di mana tugas-tugas kita sudah menggunakan sistem barcode. Ya. Nah, next. Pertemuan kita yang kedua itu nantinya di PJBL. Kita project, nah, nanti masing-masing siap untuk melaksanakan prosedur ya atau menata tempat tidur menggunakan buffet. Nah, di sini ada kerjakan tes formatif. Silakan Anda men-share lewat barcode. Nah, bisa silakan scan barcode-nya. Mengerjakan karena di sini ada 5 nomor. Nah, tampilannya saya tampilkan ya untuk soal tes formatifnya. Nah, tes formatifnya ini ada 5 di sini. Nah, jadi bentuknya option ABCD. Silakan memilih jawaban yang paling tepat dengan mengklik pada kolom yang ada ya. Nah, ini ada 5. Oke, jika sudah silakan submit. Jangan lupa tulis nama. Nanti di situ akan muncul nama Anda, kelas dan jurusan. Ya, nama, kelas, jurusan. Nanti di situ akan bisa terlihat di monitornya saya. Dan juga nilai kalian ada berapa. Ya, karena langsung terdeteksi lewat aplikasinya. Nah, oke. Dari selesai mengerjakan tes formatif, ya, kita masuk pada agenda yang paling terakhir, yaitu terima kasih ya. Jadi kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kegiatan PBL-nya ya. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan di hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika ada masalah atau pertanyaan-pertanyaannya ya dalam pelaksanaan nanti, silakan bertanya ke saya, bisa diambil lewat WA. Ya, WA group atau pribadi. Nah, next minggu depan kita mulai masuk pada kegiatan PJBL. Baik, sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak dan silakan siapkan kelas. Stand please. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, diminta yang dari ini untuk menghubungi pada Saya ingin berbicara. Thank you, sir. Welcome. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih.